Halo semuanya, perkenalkan saya Iren Rayal Sinambela dengan NIM 14056255034. Yang terhormat Bapak Ubedillah Badrun selaku dosen pengampu dari mata kuliah Nalar Kritis dan Retorika, dan yang saya kasihi teman-teman sekalian. Sebelumnya di sini saya ingin bertanya kepada teman-teman sekalian, pernah nggak sih teman-teman nonton anime atau ada dari teman-teman yang menyukai anime sebagai tontonan favoritnya? Nah, pada saat nonton, pernah nggak sih teman-teman sangat terhanyut oleh ceritanya? Tertawa, tegang, bahkan ikut sedih bersama. Tapi di balik semua itu, pernah nggak sih kita bertanya, apa sebenarnya pesan yang sedang dibangun oleh anime tersebut? Apakah kita hanya dibuat untuk menikmati hiburannya, atau ada nilai, gagasan, dan cara berpikir yang sedang mempengaruhi kita? Teman-teman sekalian, anime sekarang itu bukan lagi sekedar tontonan biasa. Di sini dia telah menjadi bagian dari budaya populer yang membentuk cara pandang banyak anak muda lewat cerita, visual, musik, dan karakter. Jadi di sini anime itu tidak hanya menghibur, tapi juga menyampaikan pesan. Disinilah pentingnya nalar kritis dan retorika. Nalar kritis itu membantu kita memahami isi pesan secara jernih. Sedangkan retorika itu membantu kita untuk melihat bagaimana pesan itu dibentuk supaya terasa meyakinkan. Nalar kritis adalah kemampuan untuk menilai apakah suatu gagasan masuk akal atau tidak, apa buktinya, dan apakah ada asumsi yang tersembunyi di baliknya. Sementara itu, retorika itu sendiri adalah seni untuk mempengaruhi pikiran dan perasaan melalui bahasa, gambar, dan cara penyampaian. Nah, dalam anime itu sendiri, keduanya itu hadir secara bersamaan. Karena itu, saat menonton anime, kita itu sebaiknya tidak hanya menjadi penikmat cerita, tapi juga menjadi pembaca makna. Mari kita lihat dari sisi pertama, yaitu representasi dan bias. Nah, di sini itu anime itu sering menampilkan tokoh dengan latar tertentu, baik dari segi gender, usia, kelas sosial, maupun kekuasaan. Namun, tidak semua representasi itu netral. Ada anime yang tanpa kita sadari itu membangun stereotip. Misalnya, tokoh perempuan itu sering dibuat menjadi uh, tokoh yang lembut, bergantung, atau hanya menjadi pendukung bagi para tokoh laki-laki. Sebaliknya, tokoh utama laki-laki atau tokoh laki-laki itu seringkali ditampilkan sebagai sosok yang kuat, yang tangguh, yang tegas, dan harus selalu menang. Nah, disinilah kritis kita itu dibutuhkan. Kita perlu bertanya, siapa yang diberikan suara dalam cerita ini? Siapa yang dibuat tampak penting? Dan siapa yang dikesampingkan? Kalau sebuah anime terus-menerus menampilkan pola tertentu, maka pola itu bisa menjadi pengaruh bagi cara kita untuk memandang dunia nyata. Kita bisa mulai menganggap bahwa itulah kenyataan yang ada di dunia ini, padahal itu hanya salah satu cara cerita untuk dibangun. Nah, beberapa anime itu justru menantang bias itu. Ada juga karya yang menunjukkan bahwa kelemahan itu bukanlah tanda kegagalan, melainkan juga bagian dari kemanusiaan. Ada juga yang menggambarkan tokoh marginal korban perundungan atau orang yang berada dari standar umum dengan lebih manusiawi. Nah, dari sini kita itu bisa belajar bahwa anime itu bisa menjadi ruang untuk melawan stereotip, bukan hanya mengulanginya. Poin kedua adalah argumen moral dan etika. Nah, di sini banyak anime yang sebenarnya itu tidak hanya bercerita, tapi juga berdebat. Mereka mengajukan pertanyaan besar. Apa itu keadilan? Apa itu pengorbanan? Apa itu benar dan salah? Nah, contohnya, ada anime yang menampilkan tokoh yang merasa berhak untuk menentukan siapa yang pantas hidup dan siapa yang pantas untuk dihukum. Di permukaan, hal itu tuh sebenarnya tampak seperti cerita atau aksi biasa. Nah, tapi kalau teman-teman pikirkan lagi lebih jauh, sebenarnya itu ada persoalan etika yang besar.
Di sini, nalar kritis itu mengajak kita untuk tidak langsung setuju hanya karena tokohnya itu karismatik. Kita juga harus bertanya, apa dasar moral dari tindakan tokoh ini? Apakah tindakannya benar-benar adil atau hanya terlihat benar karena cerita itu dibuat dengan dramatis? Nah, di sini retorika itu bekerja dengan sangat kuat. Musik yang menegangkan, adegan itu yang lambat, ekspresi wajah, dan dialog yang emosional itu dapat membuat kita ikut untuk membenarkan sesuatu yang sebenarnya itu patut untuk dipertanyakan. Anime ini juga sepertinya sangat berguna untuk melatih berpikir kritis. Kita itu jadi belajar bahwa tidak semua yang tampak heroik itu benar dan tidak semua yang terlihat kejam itu sepenuhnya salah. Karena dunia sosial itu jauh lebih rumit dari sekedar hitam dan putih. Maka dengan menontonnya secara kritis, kita juga dapat belajar untuk memahami kompleksitas moral dalam kehidupannya. Lalu selanjutnya teman-teman kita ke poin yang ketiga, yaitu teknik dari retoris dalam penceritaan visual. Nah, seperti yang kita tahu itu, anime itu kan sangat kuat dalam menggunakan bahasa visual. Close up pada wajah, perubahan warna, simbol, hingga musik latar. Semuanya itu dirancang untuk membentuk reaksi penonton. Dan hal ini adalah bagian dari retorika visual. Artinya apa? Artinya anime itu tidak hanya berbicara lewat dialog, tetapi juga lewat gambar dan suasana. Nah, di sini itu contohnya saat menangis sendirian di tengah ruangan yang sunyi, penonton itu nggak cuma melihat kesedihan. Penonton juga diarahkan untuk ikut merasakan kesepian saat tokoh berdiri di bawah langit atau di depan ledakan. Suasana itu pasti membangun kesan yang dramatis dan memberikan tekanan emosional pada makna cerita. Nah, ini tuh membuat kita sering terlarut, bahkan sebelum sempat bertanya, apakah pesannya itu masuk akal atau tidak? Nah, di sini itu pentingnya nalar kritis. Kita itu perlu untuk membedakan antara tergerak dalam alasan dan tergerak karena teknis penyajian. Bukan berarti teknik retoris itu buruk, justru itu yang membuat anime itu indah dan kuat. Nah, tapi sebagai penonton yang kritis, kita itu perlu sadar bahwa emosi kita sedang diarahkan. Dengan begitu, kita itu tidak akan mudah untuk menerima pesan hanya karena penyajiannya yang sangat menyentuh. Nah, teman-teman sekalian, mari kita ambil salah satu contoh singkat. Misalnya, sebuah adegan itu ada ketika tokoh utama kembali ke rumah setelah mengalami perjalanan. Nah, itu perjalanan yang panjang. Pasti secara emosional itu adegan itu biasanya memberikan haru, lega, dan kedewasaan. Tapi, kalau kita analisis lebih dalam lagi, kita bisa bertanya, apa yang sebenarnya ingin dikatakan cerita ini tentang pertumbuhan? Ataukah kedewasaan berarti menjadi mandiri, atau kedewasaan itu berarti patuh pada sistem dan menerima keadaan? Pertanyaan seperti itu sangat penting karena di balik sebuah adegan yang indah bisa saja tersembunyi pesan sosial yang kuat. Nah, anime itu bukan hanya tentang tokoh dan konflik, anime itu juga tentang nilai yang dibawa ke dalam pikiran penontonnya. Maka kesimpulan dari pidato ini itu sederhana. Menonton anime itu sebaiknya dilakukan dengan dua cara sekaligus. Yang pertama itu dengan hati yang menikmati keindahan cerita, dan yang kedua itu dengan pikiran yang kritis terhadap pesan yang dibawakan. Nah, dengan begitu kita tidak hanya menjadi penonton, tapi juga menjadi pembaca makna. Sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua untuk mulai bertanya setiap kali menonton anime. Apa klaim utama cerita ini? Asumsi apa yang tersembunyi di balik cerita ini? Dan teknik apa yang membuat saya ikut percaya? Nah, jika kita terbiasa untuk bertanya seperti itu, maka kita itu sedang melatih nalar kritis kita sendiri. Terima kasih.